6 Iya, years. 6 years hiatus dan ngantor 3,5 tahun. Itu Ya, gila sih. Pantesan gue tebel ya, say. Kenapa jadi sutet gitu hidupnya? Alhamdulillah men gitu loh. Kenapa nggak yang itu yang di take? Can you bring it up a notch? Hah? Lo lagi. Kenapa ya, Bo? Ngantuk. How are you? I'm good. How are you? Sibuk banget ya, Bo? Lumayan sih. Lu kan baru selesai juga kan? No. Baru selesai launching sebenarnya. Iya, bukan jadi kayak selesai produksi. Kayak tahun lalu tuh pokoknya lepas pandemi mendadak semuanya kayak gitu, terus tiba-tiba tahun lalu gue rilis 4. Itu juara sih. Rules tuh agak I'm proud of 4 myself. ya? I'm proud of myself, don't get me wrong, tapi Oke. 4 itu kok sampai 4 ya? Gue yang gue inget banget kan pasti dokter kan. So I have 2 series and 2 feature films. Yang satu sebetulnya udah dari pandemi kan. Kamu Tidak Sendiri itu kan gue syuting aja 2020 iya, sebetulnya. Iya, pas lagi pandemi kan. Pas lagi pandemi, terus it got... Itu yang gue inget lo ngomong, gila ya, capek banget lo ini. Iya, capek banget. Terus ternyata itu preambul buat Dr. Foster Indonesia. Oh, latihan, yang bener. Dr. Foster Indonesia, kawan-kawan. Dr. Foster juga selelah lo, itu bukan sesuatu yang... Ya maksudnya lo pasti kayak tense terus gitu. Lumayan. Tapi ingat gak sih lo waktu kita syuting Kartini lo selalu bilang, lo bilang sama gue, gila gue kayak ada di bootcamp acting all the time gitu ya. Maksudnya mendadak tuh roller coaster gitu. Mendadak tuh syuting drama yang segitu intensnya memang jauh lebih capek dibanding syuting action yang fisik iya, semua. Kalau action ya capeknya capek di fisik sih, lo jadi atlet. Tapi kalau ini kayaknya lo jadi atlet tapi pakai seluruhnya gitu. Acting. Soalnya mungkin kalau action tuh jelas gitu kali ya. Physically you're tired, tapi kalau drama kan lo kayak pulang kayak apa ya? Physically gue nggak apa-apa, tapi terus kayak mentally you're just drained. Oke, gue mau nanya, dari yang 4 itu, lo yang paling ngerasa paling wah gila nih gitu. Apa aja sih, boleh ceritain nggak? Kamu Tidak Sendiri, Mr. Midnight, that's a series, and then Mendua, lalu Cek Toko Sebelah 2. Oke. Roles-nya 4-4 itu polar opposite satu sama lain gitu semuanya. Maksudnya ya kira-kira apa sama apa dan apa sama apa misalnya. Yang satu semuanya sebenarnya basically it's a woman in struggle to be stronger than she is at the status quo gitu. Kayaknya emang itu typecast gue di industri ini gitu. Tapi maksudnya yang menarik adalah Mr. Midnight ada twistnya gitu di ujung seriesnya yang harus ditonton sendiri aja. Kamu Tidak Sendiri yang sebetulnya it's a struggle of a person yang stuck in elevator, terus lo main sendiri gitu loh. Jadi nggak ada siapa-siapa di surroundings lo except for you and yourself, and then tiba-tiba lockdown beneran kan tuh agak itu gila sih. Itu tuh pas lagi kejadian lo syuting lo belum lockdown? Belum. And then selesai syuting lockdown? Tengah-tengah syuting dong. Tengah-tengah syuting lockdown? Tengah-tengah syuting jadi, lockdown dong. Jadi sempat ada drama apakah ini dilanjutin syuting apa enggak gitu? Sempat ada break itu? Ada 4 bulan. Terus dilanjutin lagi setelah 4 bulan? Itu gila sih. Continuity-nya gimana? Continuity, emosi, look juga semua berubah dong. Terus? Tapi terus kayak apa ya, kayak blessing in disguise karena mendadak kita semua ngerasain yang namanya isolation kan. Ini gak sih lo PSBB yang pertama kali banget gitu, yang pertama kali banget. I think we're FaceTiming each other semuanya, once kita in a while. semua FaceTiming just to check up on each other. Jadi emang tiba-tiba kita semua di dalam isolation masing-masing gitu, terus tapi I have this role yang pending gitu kan on the back of my mind terus gitu. Tapi jadi belum bisa lega juga untuk move on dengan hidup lo. Belum. And then at that time gue baru pindah rumah kan.
Iya, Ingat I nggak lo? remember those days. Ya. Exactly. Jadi ya udah dimasukin aja semuanya Uh-uh. ke situ. Sementara setelah Kamu Tidak Sendiri selesai, I sign on Mr. Midnight. Itu tuh benar-benar yang it's a horror show for teens. Jadi Iya. bersenang-senang. I'm wearing this long silver hair. Jadi yang wah gitu, yang main aja gitu. Jadi apa ya namanya? What's the word? I'm not gonna use theatrical, tapi it was like a dance gitu ya, kayak yang like you perform for the whole show. It's like a circus show gitu kan. You really need to be one with the whole concept gitu ya. Exactly. How does it feel? I mean like kita kan biasanya kan meranin peran-peran yang pendekatannya realis nih, ya kan? Deket-deket gitu ya. I mean, maksud gue di Indonesia ini nggak terlalu banyak show yang konsepnya tuh lebih gitu, yang konsep high concept gitu. Maksudnya kita biasanya realis gitu kan. Drama tapi realis gitu. It's very How fun. does it feel? It's very fun. It feels like lo dikasih sandbox gitu, terus lo bisa main sama teman-teman lo. And then di dalam produksi ini gue bisa dapat kesempatan untuk main sama teman-teman dari Singapura gitu. Jadi menyenangkan karena melihat method yang lain gitu. Kadang-kadang juga kayak oh my god, these guys are so amazing. Ada satu Itu orang. gimana sih rasanya? Boleh diceritain dulu nggak? Jadi Asti ini teman-teman adalah salah satu yang cukup beruntung bisa berkolaborasi dan dengan aktor-aktor dan kru-kru yang nggak cuma dari negara kita ini gitu, dan itu kan pasti pengalamannya beda lagi. What was it yang paling your biggest take on working with other actors yang nggak dari negeri kita sendiri gitu? It's the discipline that they have and it's the foundation that they have that we lack. Terus terang aja ya. Apa foundation apa nih misalnya? Belajar teknik. Oke. When everything falls apart on set. As an actor, kita kan sering tuh ya, kita masuk ke set gitu terus tiba-tiba I have no idea what am I gonna do with this emotion. Not necessarily with the scene, but the emotion kayak kok gue kayaknya all over the place, nggak, I don't get a grip. Kita nggak punya format cara attack-nya gitu ya? Iya, you know what I mean? Kayak pernah nggak sih lo masuk ke dalam set gitu terus lo udah tahu nih, scene-nya udah tahu, terus begitu emosinya lo bunyiin gitu, dialog dan apa segala macamnya, terus kayak ini kenapa kayak zonk gini ya gitu, what should I do? When everything falls apart, usually an actor falls back into the techniques. Okay. Whatever that is. Bicara, berdialog dengan beat-nya, rhythm, temponya, karakternya gitu ya. Bukan hanya karakter tapi temponya degup jantung kita. Iya, gue sama Asis adalah salah dua di antara sekian banyak aktor yang autodidak. Karena di Indonesia teman-teman tidak ada sekolah formal acting, tapi jarang banget kita yang menjeblos ke acting film tuh malah keluar dari situ gitu kan ya, dan sangat sedikit sekali juga institusi pendidikan acting yang proper, sehingga kita semua lacking foundation kerangkanya gitu ya. Terus gimana Ti? Akhirnya jadi gue belajar dari mereka gitu. Okay. Oh, when you struggle with this word, then highlight another word to go to that word. Jadi kayak oke, di dalam sebuah dialog itu kita bisa annotate sebetulnya mana yang bisa kita jadiin batu loncatan untuk dapet ke kata-kata yang mau di accentuate gitu. Karena lo lebih comfort di kata yang lo pakai jadi batu loncatan itu. Tapi betul nggak kata-kata itu untuk the whole scene? Kita mesti analyze itu kan. Sementara back when we were shooting Ada Apa Dengan Cinta 1, kita kan we're just playing aja sebetulnya. Dan kita sangat diberi kebebasan si skrip itu, kalau if you don't feel right, lo boleh kayak recite it in your own words gitu, selama poinnya benar. Sementara kan kalau mau kebaku kan sebenarnya nggak gitu kan. Kita justru the task adalah bagaimana membuat kata-kata yang scripted itu is ours gitu loh. How can we own it gitu kan dengan cara delivery kita. All we can do sekarang ketika all things falls apart on set di acting wise ya. Iya, of course dengan lamanya kita ada di industri ini, kita jadi familiar dengan this is a master shot, this is a medium atau close up gitu. Jadi mana-mana yang kita bisa pilih gitu untuk di reserve ke emosi lainnya gitu. Jadi misalnya di master emosinya nggak usah full banget, tapi kita melebarkan
gerak tapi di close up lebih intens gitu. Karena toh yang akan digunakan di editing biasanya yang close up juga ya. How to think editorial itu sebenarnya gue dapat dari ya pengalaman kita. Tapi kalau dari mereka tuh it was just so amazing to see them like I really don't know what to do. You know what? I'm just gonna do this. Dan semuanya tuh technical gitu. Tapi emang orang-orang ini emang mereka lulusan drama school, British drama school lah, Victorian drama school, gitu. Juilliard lah, di Singapura juga ternyata ada drama school, ada yang guru, dia main di Anna and the King, Bo. Zamannya Anna and the King gue juga belum tahu film itu apa, nih udah acting gitu kan, jadi gue yang so I learned a lot from these guys, meaning they play. Di set tuh ya udah they play aja. It's a craftsmanship. Yes, ya. Exactly. Kayaknya kalau misalnya gue boleh ambil kesimpulan dari cerita lo selama ini, kan Asti juga suka cerita ke gue gitu lah. I'm one of the lucky friend yang selalu dapat update tentang dia ngapain aja, dan dari pengalamannya Asti kerja sama dengan orang-orang di luar ini, gue tuh kayak dapat kesimpulan mereka punya respect yang tinggi banget terhadap the craftsmanship atau skill set yang dimiliki oleh aktor. Yeah. Dan the industry di yang mereka tumbuh juga sangat menghormati craftsmanship dan keahlian mereka mendeliver acting mereka. Sementara kita di Indonesia tuh punya respect yang jauh lebih rendah kepada aktor karena juga aktor-aktor kita banyak kan yang autodidak. Banyak yang mainnya tuh by instinct, bukan by yaitu formal foundation of educated teknik gitu loh. Jadi lo develop teknik sendiri atau lo based on pengalaman. Cuma kalau disuruh breakdown tekniknya gimana, nggak ada yang bisa sharing juga karena banyak kan autodidak gitu kan. Yeah. Sementara kalau misalnya ini mau menjadi sebuah institusi, mau dibakukan sebagai craftsmanship, keahlian yang baku, berarti kan harus bisa dijadikan terstruktur supaya bisa dibagiin sama dedek-dedek yang mungkin baru mau belajar. Jadi kan ada kurikulumnya, ada silabusnya gitu kan. Emang susah sih, salah satu, gue gak tahu ya lo, tapi kalau gue salah satu pertanyaan tersulit adalah selama 20 tahun berkarya ini, how do you get here? How do you get here? We're lucky. Simple. I mean lo dulu there was no one else. Jadi kita we're just so lucky. But I mean, okay, lo awalnya dari Gadis Sampul. Yeah. Tahun gue 96, gue mau bilangnya 99 sih, padahal sebenarnya 96 kan? Iya kan? Enggak. No. Iya 96. Bokap gue meninggal 95, gue masuk Gadis Sampul 96. Ya, gue 96. Yes, and then you were in video klip itu. Video klip sama what was your first film again? Bintang Jatuh. 99. Bintang Jatuh. Abis itu kita ketemu di ADC 1. Ya. Oh nggak, lo Pasir Berbisik dulu deh. Gue Pasir Berbisik 2000, 2001 gue ADC 1 sama lo. Karena kita rame-rame ke premiere Pasir Berbisik tuh. Iya. Lo pakai train 20 menit. Mau kemana? Was something. And then, waduh segala macam. Lo ngegas. Ya kan, abis ADC 1. Ngegas maksudnya injek gas? Injek gas, enggak, lo ngegas karir lo. Oh gue kira ngegas orang, woi gitu. Oh kalau itu emang lo aja. Oh maksudnya ngegas karir gue. Did I? You did. I really felt abis ADC 1 gue tuh sempet agak-agak gitu karir gue. Beberapa film udah lo sikat semua tuh yang ada beberapa film. Dina Olivia, Marcella. Oh iya ada Belahan Jiwa, ada Ungu Violet. Tapi it didn't feel, I mean to be honest, it didn't feel journey-nya dalam journey belajar gue sama kayak kan ada project-project yang sangat ngebekas yang bener-bener bikin lo tuh belajar banget, sama ada yang ya lo lewat aja gitu. Nah gue tuh jujur yang ngerasa ngebekas banget dan membentuk diri gue tuh salah satunya adalah Pasir Berbisik, Bintang Jatuh, dan Ada Pengen Kita 1. Yeah. Karena kayak prosesnya tuh kayak intensnya tuh beda gitu loh. Kayak you really build relationship yang dalam juga sama teman-temannya dan lo belajar lewat prosesnya gitu-gitu. Mungkin ADC 1 itu it was so imprinted on us kayaknya. Karena we were shaped by it. Iya, exactly. Mbak Mira, Mas Riri sama Mas Rudi tuh pada saat itu, terutama Mbak Mira, Mas Riri ya, memang punya kemampuan untuk mold us into not just the character but the actor that we are now. Terus udah gitu kayak
ya zaman dulu kita syuting pakai celluloid gitu. Ya bohong. Itu gila sih. Tapi gue merasa gini tau gak sih Ti? Kita lama banget ya Mbak gitu. Tapi gak cuma maksud gue. Lo lebih lama dibanding gue sih. Gitu, gila. Tapi gue ngeliatnya gini. Lo udah bisa sharing sejauh ini how ada banyak banget hal yang lo pelajarin bahkan di saat ini. Bahkan di tahun lalu gitu. Di saat orang-orang pandemi tiarap mereka gak produksi. Lo produksi 4 judul itu. Dan lo rilis 4 role itu kemarin tahun lalu dan lo bisa cerita ke gue betapa banyak yang lo pelajarin lewat pengalaman-pengalaman lo. Jujur ya, gue mau cerita ke lo dan ini sebenarnya buat refleksi kita semua sebagai aktor. Gue dalam tenor kita dari tahun 2000-an 99 itu mulai, itu kan udah kayak 20-an sekian tahun nih, 24 tahun. Gue tuh kayak spend more than half of the career figuring out yang dibilang acting bagus tuh gimana sih? Aren't we all? Exactly, soalnya gini dari awal kan kita kan pertama kan kita kejeblos nih jadi orang-orang beruntung spoiled little brats yang kagak tahu diuntung yang tiba-tiba dapat kesempatan segitu durian jatuhnya lah kita bisa di situ bisa dapat kesempatan perform. Itu gokil sih. Dan kerja sama orang-orang yang gila memulai industri ini dan kita tuh dibilang bagus tiba-tiba dapat rekognisi in such a early stage in our career. Ya, itu citra pertama lo ya? Citra pertama gue dan jujur, dapet dan tanpa gue udah paham belum sih sebenarnya gue artinya dapet citra tuh apa dan kenapa, ngerti gak lo? Jadi tuh sangat gak sehat menurut gue karena gue jadi setelah dapet cerita tuh gue tuh figuring out yang dibilang bagus kemarin tuh berarti yang mana ya bagian gue yang mana ya gitu loh dan kita semua kan bukan aktor-aktor yang tau kan lo sekolah berapa tahun dan bener-bener coba di teater berapa tahun and then break into film gitu. Ini tiba-tiba udah dapet duluan everything, the spotlight without even knowing prosesnya tuh belum ada gitu loh. Nah itu tuh jadi menurut gue foundationnya jadi nggak solid banget buat gue yang tumbuh sekian lama. Oke lah dibilang sekian lama, cuma gue setengahnya tuh masih nyari gitu loh. Sebenarnya gue tuh mesti gimana lagi sih, mesti improve gimana lagi sih, mesti belajar gimana lagi dan yang kemarin di value tuh berarti bentuknya actingnya kayak gimana sih. Sekarang gue jadi juri. And then kita setiap tahun diskusi soal performance seperti apa yang perlu kita kasih nilai lebih. Teman-teman dari Rai bikin ada notasi-notasinya. Ada banyak deh, gue pernah share juga kan ke lo. Which is also membuat gue banyak belajar. Cuma other association punya notasi beda lagi. Other industry punya notasi beda lagi. Jadi kayak sampai sekarang pun gue masih belajar dan masih kepengen belajar juga formally gitu loh. Kalau misalnya gue dapet kesempatan waktu dan kesempatan gitu ya. Gue tuh pengen banget yang should I just educate myself ke School of Drama gitu di mana supaya apa? Supaya dapat kurikulumnya and then di Indonesia tuh perlu sekolah men. Di Indonesia tuh nggak ada yang itu teknik itu tadi. Iya. Kalau kita industrinya mau grow menurut gue tuh kita perlu kayak Korea Selatan gitu loh. Punya sekolah yang nyetak sineas and kalau nyetak aktor tuh dengan skill set yang ibaratnya kalau lo mau lulus berarti lo udah tahu silabus A sampai Z gitu loh. Jadi lo mau pakai teknik yang mana terserah tapi lo udah tahu dulu semuanya gitu loh. Iya. Dan sebenarnya karena memang industri film Indonesia lagi berkembang banget kan dan sekarang disorot sekali oleh banyak media dan mancanegara lagi. Iya, mancanegara dan banyak juga menyangkut aspek-aspek yang fashion. Iya. Yang lebih komersial gitu dan gue merasa kita sebagai aktor juga harus hati-hati because we need to be able to strip down those stuff. The attributes. Ketika kita memutuskan untuk yes, okay, I'm gonna take this role. We're not taking it as Adinia Wirasti atau Dian Sorardoyo. Setuju. Lo benar-benar you begin from blank page aja gitu, and then you let the script work for you. Itu juga sih yang kayaknya memang I learned it the hard way sebetulnya. I wish when I was younger dulu waktu gue masih mudaan ada yang hey don't forget ya gini kamu aktor gitu. You're not this star siapa persona gitu. Iya gitu. Even though you are but you're still an actor gitu. What does it mean to be an actor? I mean sampai sekarang aja gue kayak I don't know man. Kayak it's just fun. I mean one of the fun thing about being an actor, lo bisa jadi siapa aja yang lo mau atau dan you're hired for that without having to live the consequences of being her. Yes. Iya, to a certain degree ada sih residu emosinya, residu ceritanya memang ada. Tapi lo meranin cinta gitu, lo nggak harus menjalankan konsekuensi cinta setelah film itu habis. Iya. Karakter itu akan terus hidup.
hidupnya di teater gitu kan ya, dan di kepikirannya orang-orang yang udah nonton. Tapi kalau ketemu guenya ya bukan sih gitu, gue bukan cinta gitu. Kita udah ya udah gitu aja gitu. And that's the beauty of acting. Tapi kan what does it mean to be an actor for you? For me, what does it mean to be an actor? Lo tuh kayak menekuni sebuah profesi yang perlu sangat dihormati pertama, karena profesi ini membutuhkan komitmen yang sangat besar. Yang lo kerjanya nggak cuma pakai fisik sama pikiran lo, tapi pakai instrumen perasaan lo juga. And it goes and it works as one. Sementara lo jadi manusia biasa aja kerja di kantor dengan profesi lain nih, which is gue udah pernah ngerasain ya. Lo tuh bisa kerja pakai otak lo, tapi lo nggak pakai perasaan lo. So you just became I admire you for that, by the way. When you took that 6 years. Iya, 6 years hiatus dan ngantor 3,5 tahun. Itu gila sih. Tapi gue belajar banyak juga tuh. Jadi gue belajar banyak dari teman-teman yang kantoran. Karena mereka punya komitmen kekerjaan mereka 9 to 5. Atau sampai mereka lembur. Mereka pulang kantor, blok, mereka taruh semua itu di shelf mereka. And then they become a family person. Mereka punya life, mereka ada yang masih single, mungkin mereka kayak sibuk ngedate gitu gitu ngeceng. Cuma when it's done, and then you go into the office again jam 8 pagi Senin, ya udah lo udah langsung jadi prajurit lagi. Kita sebagai art worker itu kerjaan dibawa pulang, Bu. Satu keluarga disuruh ikut mikirin craft kita as an actor, atau misalnya kita sutradara nih, kita sineas. Kita lagi nulis gitu, pusing nih bapak belum dapat ide buat yang chapter act 3 nih, gue gimana. Satu keluarga jadi harus ikut mikirin act 3-nya bapak gitu loh. Padahal ada satu disiplin yang membuat lebih life balance sebenarnya. Lo kalau lagi kerja ya udah lo taruh di shelf, lo taruh dulu, itu nanti lanjutin lagi pas jam kerja. Sekarang lo jadi a full human being dulu, karena justru being a full human being itu juga akan memperkaya lo sebagai creator menurut gue. Sebagai penulis, sebagai sutradara, sebagai aktor. Menurut gue itu sih gue belajar. Tapi makanya gue bisa pas gue lagi sama keluarga ya gue bukan aktor, gue bukan bintang, gue di sini bener-bener ibu-ibu gitu. Tapi pada saat gue lagi kerja ya gue kerja. Nah tapi balik lagi, apa sih artinya jadi aktor? Menurut gue aktor tuh kenapa susah banget dan perlu kita hormatin banget adalah karena gue belajar dari Mas Rosa. Kemarin gue gadis kretek, gue my guru. Thank you Mas Rosa. Jadi dia termasuk salah satu guru-guru yang pertama kali educate gue secara formal dengan metodenya dia gitu, acting. Terus sebelum gadis kretek kemarin gue tuh dapet banyak pengajaran. Kita rame-rame sih sebenarnya semua pemain gadis kretek diajarin sama dia. Dan yang gue dapet adalah kenapa lo harus sangat bangga tapi at the same time juga humble gitu ya. Bahwa pekerjaan sebagai aktor ini tuh mulia banget gitu loh. Lo tuh mendedikasikan seluruh diri lo, seluruh aparatus diri lo tuh pakai badan lo, perasaan lo dan pikiran lo untuk very selfless, untuk menceritakan cerita lewat sudut pandang si karakter ini gitu loh. Walaupun ada time frame-nya ya, yang lo juga harus disiplin, lo harus bisa juga bisa keluar dan bisa masuk ke dalam karakter ini. Nah itu kan jadi teknik-teknik yang skillnya tuh perlu diasah gitu loh. Karena kalau lo nggak bisa masuk ke karakter, lo nggak masuk, lo nggak bisa keluar dari karakter, ya lo jadi karakter itu terus, which is lo ketrap, which is nggak bagus banget loh. It's very dangerous, terutama buat young actors ya. Iya. How to de-roll from a role. Yes. And as young actors, gue mau ngomongin soal ini. Ganti topik ya. Method acting. Done that ya, been there ya kan. Lu juga kan? Nope. Not for me. Waktu kecil, waktu awal pernah dong. Iya, but not for me. Not anymore. Ternyata kita tahu bahwa nggak sustainable. Nggak bisa juga sehat buat lo keluar dan masuk lagi ke project yang lain dan melanjutkan hidup lo sebagai aktor yang selalu mau grow ya kan? Yeah. However, gue ketemu sama seorang director Malaysia, director muda yang bilang bahwa working with young actors you really need to tell them to just go all the way, dia bilang gitu. Go all the way into method acting, dia bilang gitu. For young actors yes maybe, karena they just need to experience the whole experience kan. Cuma kalau udah 20 tahun and then you want to do this for like a lifetime of career, ya you should be able to find a different technique lah. What do you think about method acting? I think maksudnya gini, I want to come back to your point, to the point where you took 6 years
out of your career life gitu, out of the industry, lo seorang Dian Sastrowardoyo, lo cinta gitu. dan that's a brave way, it's a courageous act kalau menurut gue, untuk hidup. Tapi kalau boleh jujur, at that time gue sebenarnya agak kayak, kenapa sih lo harus nggak kerja jadi aktor lagi sekarang gitu sebagai teman lo ya gitu, kayak ini mana Dian, mana ngilang gitu. Nah, in hindsight sekarang now I understand bahwa as an actor you have to live. Maksudnya pekerjaan seni peran itu kan nggak akan habis selama peradaban manusia masih ada gitu. Kita akan terus belajar selama peradaban manusianya masih berkembang, masih entah itu regress atau progress ya. Ya kita sebagai sineas, kita sebagai filmmaker dan aktor bisa nge-frame itu dan menjadikan itu sebagai tontonan. Jadi nggak akan ada habisnya, but at the same time we need to live as well. Gitu. Lo bisa, pelajaran berharga yang lo bisa ambil adalah you know how to de-roll from your roles gitu. Ketika pekerjaan lo sudah selesai, put it to the side, lo pulang ke rumah, lo jadi Dian aja. Iya itu. Seorang belajar itu ya. Iya kan, seorang anak, seorang istri, ibu atau apapun itu peran yang sedang lo jalani gitu. Dan bukan main kan, I think there's a big difference between lo menjalani peran hidup sama memainkan peran sebagai aktor. Iya. I learned that the long way around. Maksudnya dari produksi ke produksi, terapis ke terapis. Karena satu-satunya waktu gue break dari seni peran adalah ketika gue belajar di Amerika. Dan itu cuma 1,5 tahun. Nggak lama gitu, karena I was terrified untuk pulang ke Indonesia terus orang-orang lupa gitu. Dan bener aja gitu, lo udah gak mau main lagi ya? Masih gitu, I'm just upgrading myself. I wanna update myself about script writing, karena gue merasa gue nggak punya kapasitas atau informasi aja deh, bukan edukasi, informasi untuk gimana caranya baca skenario. Nggak, seperti yang lo bilang tadi, gue hanya mengandalkan insting. Jadi setelah mungkin hampir belasan, mendekati 20 tahun berkarya, gue baru tahu bahwa ini to di-roll. Jadi sama itu nempel terus sama lo, Bo? Ya residu terus, Bo. Ya iyalah, kumulatif ya kan. Gitu, tebel. Pantesan gue tebel ya, say. Kenapa jadi sutet gitu hidupnya kan gitu. Jadi kayak Doi kalau lagi sutet banget sih, Bo. Bye gitu langsung. Jadi memang sekarang baru belajar bahwa iya ya, kita memang bawa pekerjaan rumah. Bawa pekerjaan ke rumah. Bawa pekerjaan ke rumah. Jadi pekerjaan rumah. PR-nya tuh banyak. Tapi memang boundaries itu penting banget gitu. Karena nggak adil kan sebenarnya buat orang rumah, buat support system lo. Iya. Seperti yang lo bilang tadi, seisi rumah mendadak harus mengerti bahwa lo lagi struggling in your act 3. Iya. As a writer or as a producer or as a director. Sementara as an actor, strukturnya kan kadang-kadang suka hancur berantakan, yang lo tahu adalah emosi yang lo bawa gitu. Iya. It's kadang-kadang residu itu pasti bleeding ke kehidupan lo sehari-hari gitu. It's just not unfair for our family and friends, terutama our support system. That's why you really need to learn how to de-roll from a role. And therefore, ngomongin method acting, if you have the tool to make sure that you are de-rolling from the role when you need to, then go ahead. As long as you have the other person's consent. Meaning, kalau gue mau method acting, ya gue bilang dulu sama lo. Janjian dulu ya, Bo, gitu. Sama teman kerjanya. Ngobrol, Cai. Saya masih dalam method, say, gitu. Janjian dulu, lo nggak, dan gue pasti akan meminta izin lo. Bo, gue boleh nggak method acting? Gue boleh nggak begini terus? Itu penting banget ya, consent. It's a consent based work. Acting is a consent based. Karena kerjanya bareng-bareng dan rame-rame. Yes. Di saat lo nggak ngobrol. Yes, bukan cuma actor to actor, actor to crew, yes, actor to director, director to actor, actor to DP,
kan nggak adil dong. Lo, in my personal opinion ya, nggak adil aja kalau gue method acting nih, gue ada karakter yang gue lagi down banget, sementara departemen kamera atau departemen make up atau wardrobe harus benerin baju gue atau make up gue atau blocking gue, tapi gue kayak yang don't touch me, I'm not an actor, I'm the character. You follow me. Oke. That's not fair for the other department. Iya. Kalau memang semuanya sudah siap, satu produksi sudah siap dengan method ini, then go ahead. Kalau lo syutingnya Revenant gitu ya, and then you're Leo, lo gak mandi berapa bulan nih gak apa-apa. Emang seluruh kru memberikan fasilitas untuk lo melakukan itu ya gak sih, Bo? Gitu. Jadi memang consent based worknya tuh bukan cuma actor to actor, tapi production to actor, actor to production as well. Gitu. Kalau menurut gue memang perlu ngobrol sih, itu perlu ngobrol. Dan kayaknya industri perlu aware sama tipe-tipe metode yang bisa diambil oleh aktor dan perlu diinformasikan ke seluruhnya bahwa oke, si A ini akan menggunakan metode ini ya untuk produksi ini. Oke, baik gitu loh. Yang satu lagi, oh si B tidak. Mas B ini akan melakukan metode yang lain. Oke, kalau Miss C itu akan melakukan metode acting. Jadi kita semua, Mbak A dan Mas B tolong ya dibantu karena nanti Miss C ini akan menggunakan metode. Oke, baik. Jadi kalau ketemu dia lo menjadi karakter gitu kan. Kalau kan lo universe-nya kan patah kan. Jadi patah ya. Jadi nggak kompak sih sebetulnya. Iya. Dan perlu saling menghormati metode apapun yang lagi diambil temennya karena itu adalah metode yang mereka pilih untuk bisa komit ke pekerjaan mereka. Dalam kerja kolaboratif, semua orang punya cara masing-masing untuk approaching pekerjaan mereka dan kita perlu semuanya menghormati dengan cara yang beda-beda itu. Menurut gue sih gitu sih, open minded. Gue mau mention tentang betapa gue kagumnya temen gue ini pernah absen dari Jakarta dan industri dan tiba-tiba dia ngambil script writing. The moment you did that, Bo, it opens my eyes karena gue jadi kebuka tentang ada ya ternyata possibility itu buat kita seorang aktor keluar take a break and then belajar gitu loh. Dan dia setelah pulang ya, gue tuh ngelihat the upgrade in your skills, in your knowledge and your approach to acting in your own craft tuh juga langsung beda banget. Karena gue ngelihat yang gue ngerasain, yang gue kan cuma denger cerita dari lo, tapi I can feel that di luar sana lo tuh mata lo kebuka sama the way that industry does it works gitu loh. Jadi penulisnya tuh kalau kerja kayak gimana, sutradaranya kalau kerja kayak gimana, bahkan aktor-aktornya kalau kerja kayak gimana, sehingga lo kayak kebuka dengan different ways of people working in that industry dan itu akhirnya lo ambil, lo bikin your own way of working in this industry. And what you do in this industry menurut gue juga kayak inspiring other actors and lo inspire this industry tuh untuk grow juga gitu loh, bahwa di Indonesia sudah ada aktor seperti Adinia Wirasti yang sudah bisa approach craftnya seperti ini profesionalnya. Jadi kita juga harus naik kelas dong gitu loh, harus bisa ngimbangin. Dan itu kan di saat lo grow, ternyata secara nggak langsung lo memaksa dan mengajak environment lo juga grow. Untuk memungkinkan kerjasama yang baik dan itu yang membuat gue juga sangat inspire untuk sekarang gue belajar lagi, sekarang gue belajar nulis dan belajar direct ya nggak 1,5 tahun sih, gue ngambilnya pas lagi pandemi online tapi. Tapi lo ngambil New York Film Academy juga kan? New York Film Academy. So we're in the same school. Same school. Iya. Dan gue akhirnya sangat rekomend teman-teman gue, tiba-tiba gue kemarin diwawancara sama seorang YouTuber. Terus dia bilang my dream adalah menjadi seorang sutradara. Ya udah, ambil dong course yang gue ambil, gue bilang gitu. Bilang, gue nggak bisa kok direct aja sama lo. Enak dong lo, gue bilang gitu. Numpang nama doang yang kerja gue. Kalau lo udah lulus course-nya boleh lo kok direct sama gue. Supaya lo tahu dalam posisi director tuh lo ada apa aja yang harus lo deliver. Best practice-nya. List of things that you need to deliver, baru lo beneran kerja gitu loh. Di list of things yang lo delivernya berapa persen itu terserah lo. Cuma at least lo udah tahu idealnya tuh apa aja yang harus lo kerjain kan gitu. Thank you for the recognition. It's unfortunately in this industry that kind of recognition is rare. Oh, kenapa? Don't you think? It is rare, right? So I think we need to lean on each other for that. Ya. Banyak banget orang-orang di industri ini yang justru melihat aktor yang belajar lagi dan belajarnya bukan acting lagi. Jadi
intimidating banget sih kerja sama dia, pasti abis nih skrip gue dibantai. Iya, dimakan katanya gitu. Well, that's our job. Basically, our job as an actor, we need to eat the script, digest it, and then voila. Iya. Jadi nutrisi apa gitu kan, memadatkannya kan literally kita padatkan sebagai aktor gitu kan. So thank you for that. Tapi gue mau nanya sebenarnya sama lo, after you produce, after you direct and you write your own screenplay, which film pendek ya, I took part. Yes, Proudly I took part on it. being part of it. How does it feel now, especially lo sekarang sebagai aktor, terus lo kemarin baru syuting panjang. Finally, gue udah bertahun dari 2018, dari sebelum kali ya, gue bilang, Bo, lo harus cobain syuting panjang. I know you have a kid, I know you have 2 kids, I'm your husband, but try to find a way to do a long shoot. Kita tepuk tangan dulu dan memberikan apresiasi pada suami saya yang menjaga anak saya selama 3 bulan. Alhamdulillah, suami idamanku. Luar biasa. That's the equity that we need in a marriage. Support system. Kunci. How does it feel? Feelsnya. Ya, gue kerja sama lo ADC 2. Lalu abis itu Nugat. Tapi abis itu lo Gadis Kretek gitu. How do you feel